setelah setelah hutan ini ditebang kan, lahannya ini lahan gambut. Lahan gambut ini kan nggak bisa langsung ditanemin kan, nggak bisa langsung ditanemin kelapa sawit. Jadi lahan gambut ini nanti dulu. Ulah orang jahat apa enggak? Ya sebenarnya sih kalau untuk nanam bikin perkebunan kelapa sawit itu dibolehin, tapi yang kita sangat sayangkan adalah mereka membukanya dari hutan, baik hutan yang dilindungi atau enggak. Mestinya mereka harus punya ada satu alatnya itu jangan di hutan, baik hutan yang dilindungi ataupun hutan yang lainnya ya, karena dengan dirusaknya hutan berpengaruh untuk global warming, you know? I know it. Okay, you got it. Baru kemudian nanti akan ditanami sama kelapa sawit. Tapi sebelumnya di sini ini ada perbandingannya antara hutan yang masih asli nih ya, yang masih alami dengan hutan yang sudah ditebang, yang kemudian itu selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun setelah 40 tahun nggak berproduksi lagi, iya, nggak mati sih, udah nggak bagus gitu. Nah, si lahannya ini kan jadi udah nggak gembur lagi ya, unsur harinya udah nggak ada, otomatis nggak bisa ditanemin apa-apa lagi dong. Nah, tahun ini itu ada tantangan baru juga sebenarnya buat kader partai untuk membiayai kampanyenya sendiri, karena berjuang juga untuk mendapatkan suaranya sendiri. Awal tahun 2009 ini Greenpeace mulai dengan meminta sebenarnya secara positif kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa juga dana kampanye yang bersumber dari kegiatan-kegiatan perusakan hutan, karena adalah hal yang sangat bertolak belakang kalau kemudian partai juga bicara masa depan, caleg bicara masa depan, tapi di sisi yang lain juga terima uang untuk dana kampanye dari kelompok-kelompok yang merusak hutan. Itu yang kita minta ke Komisi Pemilihan Umum. Memang ini isu yang baru, jadi tidak hanya siapa yang nyumbang, tapi dari mana uang itu didapatkan. Gitu. Karena dari bahan yang sudah kita baca itu mengerikan. Fakta yang lain yang menjelaskan bahwa kita memiliki kontribusi yang cukup besar yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi udah kita tebang hutan kita, udah kita kehilangan hutan paling cepat. Kita juga memiliki kontribusi ketiga terbesar dalam menciptakan global warming atau pemanasan global. Yang harus diingat adalah bangsa kita ini udah kehilangan hutan, kemudian satu lagi karena kita adalah negara kepulauan, kita adalah negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Ini cerita dong Mas, tujuan dari kegiatan ini gimana Mas? Mengenai program Pilih Hutan Indonesia adalah program yang memang khusus disiapkan oleh Greenpeace Asia Tenggara, Greenpeace Indonesia untuk pemilu. Jadi kita ingin menyampaikan kepada partai politik agar mereka peduli hutan dengan cara menyampaikan kepada para pemilih muda yang berusia 17 hingga 21 tahun bahwa mereka itu harus memperhatikan masalah hutan, perlindungan hutan sebagai suatu faktor yang penting untuk memilih partai atau caleg atau presiden dan wakil presiden. Caranya adalah pertama melihat dari visi misi partai tersebut, dan kedua adalah melihat dari komitmen partai tersebut. Komitmen ini kita didapatkan oleh Greenpeace melalui roadshow atau wawancara kepada partai-partai politik. Dan yang ketiga adalah melihat track record atau rekam jejak partai-partai tersebut untuk melindungi hutan Indonesia. Informasi-informasi inilah yang kita rangkum, kita sampaikan, kita muat di website Greenpeace www.greenpeace.org.id, agar semua para pemilih muda bisa mengakses itu dan melihat bahwa ada beberapa partai yang memang peduli hutan, ada yang tidak peduli hutan, sehingga mereka bisa memutuskan yang terbaik untuk pemilu nanti. Oke, sejauh ini dari sekian banyaknya partai, Greenpeace ngeliatnya gimana Mas? Tentang kebijakan-kebijakan mereka selama ini? Dari 38 partai yang dikirimin surat oleh Greenpeace, hanya beberapa partai yang menerima kami untuk beraudiensi, menerima kami untuk wawancara, dan menerima kami untuk menyampaikan program-program kami, termasuk program Pilih Hutan untuk masa depan. Dan dari beberapa partai yang kami lakukan audiensi, kami mendapatkan respon positif. Kami mendapatkan respon positif, walaupun memang mereka tidak banyak atau bahkan mungkin sedikit sekali yang memiliki program yang langsung berhubungan dengan hutan.
ada beberapa wawancara yang kami lakukan dengan calon-calon legislatif dari partai yang dimaksud. Memang bagus sekali, cuma masalah utama adalah dalam konteks Indonesia, kesadaran seorang anggota partai legislatif atau seorang calon anggota legislatif dari partai itu berbeda dengan kesadaran partai. Jadi masalahnya adalah bagaimana bisa memasukkan pendapat-pendapat orang-orang per orang di dalam partai menjadi sebuah visi misi partai, bahwa visi misinya partai tersebut adalah untuk melindungi hutan di Indonesia. Sejauh ini kerusakan hutan sendiri sudah sejak berapa parah, Mas? Dari zaman dulu ya sebenarnya perusahaan hutan Indonesia itu sudah berjalan ya. Dalam 50 tahun terakhir hutan Indonesia itu sudah hilang sekitar 50%-nya. Dari kira-kira sekitar 160 juta hektar sekarang sudah tersisa hanya sekitar 80 juta hektar hanya dalam waktu 50 tahun. Dan jika ini terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, generasi sekarang, para pemilih muda yang berumur 17 hingga 21 tahun tidak akan bisa melihat hutan utuh lagi di Indonesia. Mereka harus pergi mungkin ke pelosok Papua hanya untuk melihat hutan yang utuh. Jadi ini adalah sebuah program yang kita lakukan agar para pemilih muda itu mengerti dan concern bahwa hutan adalah isu penting dalam pemilu. Oke, partai-partai yang sekarang gitu loh, yang membuka diri gitu loh, memberikan itu ada berapa partai, Mas? Kalau boleh tahu. Yang membuka diri itu ada sekitar hampir 10 partai. Hampir 10 partai, termasuk beberapa partai besar seperti Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PKS juga ya. Ada sekitar hampir 10 partai. Responsnya seperti yang saya bilang tadi positif ya, karena kita mendekati calon-calon legislatif orang per orang. Tapi memang masalah utama adalah bagaimana membuat kesadaran orang per orang ini menjadi kesadaran partai. Itu adalah satu hal yang penting, karena dalam visi misi serta program kerja banyak partai, masalah perlindungan hutan itu sama sekali tidak pernah disebutkan. Oke. Nah, harapan Greenpeace dari kegiatan ini ke depannya apa nih, Mas? Kita berharap ke depan agar partai-partai politik, calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden itu mengerti bahwa masalah perlindungan hutan adalah masalah yang cukup penting untuk dilaksanakan, untuk ditumbuh kembangkan sehingga hutan Indonesia bisa diselamatkan, karena ini adalah tahun yang penting. Oke. Hari itu saya lagi cek sound. Pohon tumbang berpadu dengan jerit rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh mengapa, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini